3Q dibagi 6Q. Jadi N2-nya adalah setengah Q. Terus ini R akhir bagi awal. 9R dibagi 3R. R-nya adalah 3. Ya, dicari F akhir sama dengan N1 kali N2 kali 1/R kuadrat kali F awal. N1-nya adalah 6, N2-nya 1/2. Ini Q-nya udah hilang ya, dibagi Q-nya kan habis. Kali 1/3 kuadrat kali F awalnya adalah F. Jadi ini coret dengan ini 3 kali 1/9F. Coret dengan ini 3, jadi 1/3F. Jawabannya 1/3F. Jawabannya D. Silahkan screenshot dulu. Sudah ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan hukum Kirchhoff berikut ini. Lihat gambarnya ya. I1, I2, I3 perbandingannya 2, 3, 1. I1, I2, I3 kita cari dulu. Kemudian I4, I5 adalah 2:1. Maka besarnya I4 itu berapa? Nah, di sini adalah 18 volt. Berarti ujungnya di sini 18 ampere ya. 18 ampere masuk sama dengan yang keluar. Yang keluar 18 berarti yang masuk adalah 18. Kita cari dulu I1. I1 bagiannya 2. Total perbandingannya ini 2 tambah 3 tambah 1, 6. Jadi 2/6 kali 18 ampere. 3 berarti 6 ampere. I2 kita cari, I2 bagiannya 3, 3/6 kali 18. Dapatnya 9 ampere. I3 adalah 1/6 kali 18. Dapatnya adalah 3 ampere. Kita taruh angkanya. I1 6, I2 adalah 9, I3 adalah 3. Nah, di sini I4 dan I5 ini pecahan dari I2. Berarti kita cari I4. I4 bagiannya 2, total perbandingannya adalah 3. Jadi I4 sama dengan bagiannya 2 per total perbandingan 3 kali I2. Jadi 2/3 kali I2. I2-nya berapa? 9. Coret dengan ini 3, dapatnya 6 ampere. Jadi jawabannya 6 ampere. Silakan screenshot dulu. Sudah? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian berikut di sini. I-nya di sini berapa? I total itu yang dimaksud I ini berapa? Besar I total pada arus di atas, ditanya I-nya di sini berapa? Nah, ini diketahui salah satu arusnya. Arusnya di sini 4 ampere. Berarti saya cari V dulu di sini. Ya, cari V di sini. V sama dengan I kali R. V-nya di sini I-nya 4, R-nya 3, jadi V-nya adalah 12 volt. Karena dirangkai paralel, kalau di sini 12 volt, di atas 12 volt, di bawah juga 12 volt. Berarti bisa saya cari I1. I1 sama dengan V dibagi R. V-nya 12 dibagi 2, dapatnya 6 ampere. Terus dicari di sini. Ya, kita cari I3 V dibagi R. V-nya 12, R-nya 6. Berarti I3-nya adalah 2 ampere. Pertanyaannya adalah ditanya I itu pecahan ya, I itu pecah menjadi I1, I2, I3.
Sehingga I-nya adalah I1 tambah I2 tambah I3. I1 nilainya 6, I2 nilainya 4, I3 nilainya 2. Jadi I-nya ini 12 ampere. Nah, jawabannya A. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah di screenshot? Sudah ya. Kita lanjut. Berdasarkan data ganda gambar, kuat arus pada listrik tersebut. Kuat arus itu ditanyakan I-nya berapa. Nah, ini dulu kita lihat ini dirangkai apa? Ini dirangkai seri. Berarti R seri 4 tambah 2, 6 ohm. Habis itu, rangkaian ini dengan di bawah, itu di paralel. Jadi jawaban terakhir itu R paralel seper RP. Jawaban ini tadi 6 seper 6 ditambah ini 3 ohm sepertiga. Jadi 6, 1, 6, 2, 3/6. Jadi RP-nya 6 dibagi 3. RP-nya adalah 2 ohm. Nah, ditanya I sama dengan V dibagi R totalnya tadi. R totalnya sudah ketemu 2. I-nya dicari, V-nya 12 volt. Jadi 12 dibagi 2. I-nya 6 ampere. Jawabannya C. Screenshot dulu. Sudah ya, sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan, coba kamu kerjakan nih. Kamu kerjakan dulu, saya kasih waktu 1 menit. Coba Bapak tanya. Edric ada nggak? Edric jawabannya apa? C. C. Ya. Gambar ini loh, ini cirinya ini loh. Kromosomnya ini menuju ke kutub. Ini anafase. Kalau profase itu masih di awal, ini kondisi awal. Kalau metafase yang kemarin itu Bapak terangkan, dia kromosomnya di tengah. Ya. Kromosomnya di tengah nih. Kromosom di tengah. Kalau profase itu di awal, jadi nggak nampak kelihatan. Kemudian anafase itu kromosomnya udah membelah jadi 2, menuju ke kutub masing-masing. Telofase itu sudah membelah menjadi 2. Ya, screenshot dulu nomor 22. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Coba kerjakan dulu 1 menit. Silakan kerjakan 1 menit.
Nomor 23, Bapak tanya. Sharon, jawabannya apa, Sharon? Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya. Pembelahan sel pada makhluk hidup mengalami pembelahan sel mitosis dan meiosis. Mitosis ingat ya, mitosis itu adalah pembelahan sel-sel tubuh atau sel somatik. Jadi jawabannya D, pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik itu adalah mitosis. Sedangkan pembelahan ada dua, satunya meiosis, itu pembelahan pada sel kelamin. Itu pembelahan meiosis. Bedakan meiosis dan mitosis. Ya, ini mengingat kembali di awal-awal belajar di semester 9, kelas 9. Mitosis itu pembelahan sel pada sel tubuh atau sel somatik. Kalau meiosis pembelahan sel pada sel kelamin disebut meiosis. Dah, screenshot dulu. Dah. Sel gamet ya. Coba ini ada yang C, sel gamet. Sel gamet itu sama dengan sel kelamin. Jadi ini sama. Ini juga sama pembelahan meiosis. Cuma bahasanya berbeda. Sel kelamin itu sama dengan sel gamet. Ya. Jadi namanya beda, tapi maksudnya sama. Sel gamet itu dalam bahasa biologi, kalau kelamin kan biasa kita sebut ya. Jadi ini sama-sama pembelahan meiosis, cuma istilahnya beda. Beda kata aja, tapi intinya sama. Boleh di screenshot ulang yang ini. Sudah ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Coba kerjakan 1 menit. Dah, Bapak tanya. Melvinda, jawabanmu apa Melvinda? B, Pak. Ya. Sifat atau ciri yang selalu muncul pada keturunannya, bukan sifat atau ciri salah satu itu yang dinamakan adalah dominan. Sifat yang muncul itu berarti misalnya punya anak, wajahnya mirip dengan ayah. Berarti yang dominan diturunkan itu adalah ayahnya. Jadi sifat yang muncul pada keturunannya. Ya, antara ayah dan ibu, anaknya kemiripannya dengan ayah. Berarti sifat yang muncul yang diturunkan ke anak itu dominan ayahnya. Jadi dominan. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Coba 1 menit. Coba jawabannya apa? Eugenia. Eugenia, jawabanmu apa Eugenia? Pak. Ya. Ini namanya tunas, muncul tunas. Tunas terus tunasnya udah besar lepas. Ini tunasnya. Berarti yang berkembang dengan cara tunas adalah hidra. Amuba dengan euglena tadi membelah diri. Kalau planaria itu adalah fragmentasi. Jadi jawabannya adalah A. Silahkan screenshot soal terakhir. Sudah ya, sudah ya.
Dah. Nah, sampai sini materinya. Minggu depan kalian ujian ya. Tolong segera kirim jadwal ujiannya. Kalau ada kisi-kisinya, tolong kirim ke Bapak. Ya nanti Bapak siapkan soal mirip dengan kisi-kisinya. Kalau ada kisi-kisinya. Ya, jadi nanti jadwalnya mungkin ada perubahan jadwal lesnya untuk persiapan ujian ini. Mungkin loh ya, mungkin kalau jadwalnya bisa cocok. Biasanya, misalnya besok ujian matematika, hari ini kita belajar matematika, jadi menyesuaikan. Tapi kalau jadwalnya nggak cocok bentrok dengan les lain, mau nggak mau lesnya sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari Senin dan Rabu. Gitu ya. Jadi, tolong belajar baik-baik untuk semester ini ya, tinggal terakhir kalian nih. Nanti kalau sudah selesai ujian semester, lanjut ke semester 2, kemungkinan besar Bapak kasih tambahan lagi, maksudnya jadwal lesnya sama, harinya sama, tidak berubah sama sekali Senin dan Rabu. Cuma materinya kan tinggal sedikit tuh, semester 2 kan tinggal sedikit. Jadi nanti ada, mungkin kalau udah selesai Bapak langsung materi soal-soal ujian nasional yang dulu, meskipun kamu nggak ada ujian nasional, tetapi Bapak mau ajarkan, karena berkaitan nanti kalau kamu masuk di SMA. Di SMA itu nanti kadang kalian disuruh tes, loh ya. Kalian ada tes, misalnya kamu ambil jurusan IPA. Jurusan IPA itu harus ada tes. Tesnya itu soalnya dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu ya. Supaya kamu masuk IPA misalnya. Kalau kamu masuk IPS kan nggak perlu kayak gitu. Tetapi biasanya kalau di SMA 1 atau SMA yang lain, kalau penjurusan itu harus ada tesnya. Nah, nanti Bapak siapkan kalian supaya kamu nanti bisa mengerjakan soal-soal di tes penjurusan. Makanya Bapak ulang materi UN, meskipun sekarang udah nggak ada UN. Dan untuk persiapan ujian sekolah di semester 2 nanti kan ada ujian sekolah kan, jadi Bapak nanti mempersiapkan kalian juga untuk ujian sekolahnya. Itu ya. Ya, Bapak akhiri sampai sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.